Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan surga dan berbagai macam namanya serta penghuninya. Ada surga Firdaus, ada surga Aden, ada surga Ma'wa, ada surga Na'im dan lain-lain. Allah juga menciptakan neraka dan juga calon penghuninya. Ada neraka jahanam, ada neraka saqar, ada neraka lauzo, ada neraka hawiya, ada neraka jahim, ada neraka wail dan lain-lain. Malam ini saya bicara tentang wail. Wail itu apa? Wadi Fina itu nama lembah dalam neraka. Lembah ini atas atau bawah? Bawah. Siapa penghuni neraka wail ini? Di antaranya adalah orang yang curang. Orang yang curang yang kalau dagang, kalau jualan itu dia kalau nimbang untuk orang lain dikurangi, kalau nimbang untuk diri sendiri ditambah. Nek pulak jeruk wis pas wae cukup mbok ning jeruk mbok glu anget. Tapi kalau jual diminimalisir. Ini calon penghuni neraka wail. Wailul lil mutaffifina alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qalu aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu annahum mub'atsu liyaumin Adim. Jadi jangan sampai kita jadi orang yang curang. Jadi pedaganglah jujur. Pedagang yang jujur itu dicintai Allah, dicintai manusia, dibenci setan. Pedagang yang curang dibenci Allah, dibenci manusia, disukai setan. Dia disukai siapa? Yang kedua, kalau penghuni neraka wail itu adalah wailul likulli humazatil lumazah. Orang pengumpat lagi pencela. Alladzi jama'a malahu wa addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Hitung-hitung. Suka mengumpat, suka mencela, suka mengumpulkan harta. Itu bukan bayar zakat, tapi yang sabuhan nama lahu akhlatan. Dia mengira, dia berpikir kalau hartanya itu bisa mengekalkannya. Kalalai badan nafil Yang ketiga, calon penghuni neraka wail itu disebut Allah dalam Quran. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan agama itu? Fadzalikal ladzi yatuqul yatim, yaitu orang yang menghargai anak yatim.
Anak yatim bukannya disayangi, bukannya dikasihi, malah diganggu. Wala yahuddu ala ta'amil Miskin. miskin. Tidak menganjurkan untuk beri makan orang miskin. Bodoh-bodohku dewi. Namanya sengaja yatim. Itu nikah sekali ya. Orang kafir itu gimana? Orang kafir ini kan sedekah dulu. Jadi Gusti Allah sih ngasih makan. Kok aku disuruh sedekah? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang penghuni neraka itu justru ada di antara kita. Karena dia orang yang sholat. Dia sholat tubuhnya, tapi hatinya tidak sholat. Awalnya sholat, lidahnya sholat, tapi hatinya entah ngapain. Itulah diancam oleh Allah neraka wain. Oleh karena itu memang sholat harus dijaga. Hafizu ala sholawati wa sholatil wusta. Jagalah sholat dan juga sholat yang wusta. Sholat wusta itu apa? Ya ulama beda pendapat. Imam Syafi'i sholat wusta itu sholat asar. Ada yang bilang sholat duhur, ada yang bilang sholat subuh, bilang sholat maghrib, pokoknya sholat lah. Dan bilang sholat itu ya jelas itu rahasia Allah, kita tidak tahu. Oleh karena itu, kalau guru saya dulu gampang. Kalau mau lihat orang itu sholatnya khusyuk apa enggak, lihatlah ngajinya. Kalau ngajinya itu tidak khusyuk, maka sholatnya juga tidak khusyuk. Gampang. Kalingan Allah kan apa yang suruh kita nani lah. Maka dalam Quran kan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Minta pertolongan dengan sabar dan sholat, dan itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Berat saat itu. Siapa orang khusyuk itu? Siapa? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang sholatnya khusyuk itu ketika sholat dia merasa sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat itu mi'rajul mukmin. Sholat itu mi'rajnya orang beriman. Kita tahu cerita Rasulullah Mi'raj, sampai malaikat Jibril pun ditinggalkan. Dunia tinggal lagi, Mekah Madinah tinggal lagi. Madinah mesti Mekah. Mus terbang taman malaikat Jibril, sampai malaikat Jibril pun ditinggalkan. Sampai malaikat Jibril. Untuk apa? Untuk berdua dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada yang lain. Maka sholat itu adalah ibadah yang istimewa. Kenapa? Karena sholat itu diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan puasa, turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Beda dengan ibadah yang lain, haji wa atimul hajja wal umrata lillah. Tapi sholat Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah, menghadap pada Allah untuk berbicara berdua, tidak ada yang lain. Maka sholat itu begitu pula. Sholat itu sebenarnya kita berdiskusi, berdialog, kita curhat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sholat itu juga perlu adab. Adabnya orang
sholat. Apa? Letakkan semua. Letakkan semua. Letakkan dunia. Dunia saja letakkan. Kalau kamu kalau sholat, apa yang baca pertama kali? Allahu Akbar. Tapi prakteknya ketika sholat HP-mu lebih akbar daripada Allah. Dalam hatimu loh. Nah, kali itu Allahu Akbar. Arti Allahu Akbar itu apa sebenarnya? Kalau hakikatnya sudah yakin Allah itu akbar, tidak ada yang ngalah nangis yakin, aku yakin. Cuma masalahnya dalam hati kita kadang-kala menangguhkan dunia. Waduh, dunia. Aku beli duit, aku ke calon buju, aku ke HP. Nah ini kesalahan kita. Kesalahan kita. Kenapa? Kita tidak pernah bisa konsentrasi. Karena sholat yang sebenarnya pusatnya konsentrasi tidak bisa, apalagi yang lain. Maka kemudian kalau kita membaca surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang yang beriman. Maka sangat beruntung itu apa? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang khusyuk di dalam sholatnya. Sholatnya khusyuk. Kenapa? Orang mau sukses dia perlu konsen, perlu konsentrasi. Nah ini penting bagi kita belajar konsentrasi. Gimana ketika kita sholat kita letakkan semuanya. Kita one by one. Kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada macam-macam. Tanpa ada macam-macam. Pemandil-mandil bodoh. Duit. Ya saya yang dari penyakit tangan. Ada hadis rubatan Al-Quran wal-Quran yal'anhu. Hanya orang yang membaca Quran tapi Quran yal'anhu melaknatnya. Kenapa melaknatnya? Itu bahasa bangsa. Nah, oleh itu saya sarankan dua tempat ini aja fokus. Sholat fokus, ngaji fokus. Karena dalam guru saya lihat sholatnya orang khusus apa tidak dilihat dari ngajinya. Kalau fokus, insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan. Dua ini bisa fokus, nanti besok kamu kerjamu bisa fokus. Kamu mikir bisa fokus. Tentu sukses itu hanya fokus. Ada istilahnya balai tahu dan seterusnya. Demikian baca Al-Baqi. Saya tidak bisa lalu terangkan kedudukan saya yang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.